Selamat pagi anak didik kami kelas 12. Selamat bertemu dengan saya Bapak Amran Sinaga dalam materi pembelajaran kita tentang pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pertemuan kita yang pertama ini, saya tidak secara langsung menyampaikan materi secara lebih spesifik, tetapi pada pertemuan ini saya hanya memberikan gambaran umum dari materi-materi yang akan kita dalami, yang akan kita bahas selama kelas 12 ini. Maka di sini saya akan memberikan gambaran itu lewat slide yang akan saya tunjukkan kepada anak didik kami di sini semua mengenai deskripsi materi kita di kelas 12 ini. Adapun yang menjadi deskripsi materi kita kelas 12 ini, yang pertama itu mengenai panggilan hidup sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua tentang memperjuangkan nilai-nilai manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga tentang keberagaman dalam hidup bermasyarakat. Dan yang keempat tentang dialog antar umat beragama. Yang kelima tentang peranan umat Kristiani membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema yang pertama tentang panggilan hidup sebagai umat Allah. Dalam tema ini kita akan mendalami 4 subtema mengenai panggilan hidup. Berbicara tentang panggilan hidup adalah berbicara tentang dorongan hati seseorang untuk melakukan suatu tugas atau tanggung jawab. Saya menyadari bahwa saya terpanggil menjadi seorang guru misalnya. Kalau saya berbicara tentang panggilan, terpanggil berarti ada sosok yang memanggil dan ada sosok yang dipanggil. Maka sebagai orang Kristiani kita meyakini bahwa dalam kehidupan kita itu atau profesi atau pekerjaan apa yang kita lakukan itu adalah suatu panggilan. Maka kita lihat panggilan hidup yang pertama itu adalah panggilan hidup berkeluarga. Membentuk sebuah keluarga itu adalah suatu panggilan. Menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu itu juga adalah suatu panggilan. Maka bagaimana saya memaknai bahwa saya sebagai seorang sosok ayah misalnya, saya merasa bahwa menjadi ayah itu adalah satu panggilan. Bagaimana itu saya maknai? Maka lewat materi ini sebenarnya, apalagi kita juga adalah bagian dari keluarga. Kita sedang berada dalam suatu keluarga saat ini kan. Nah, ada bapak, ada ayah, ada ibu, dan ada kita sebagai putra putri, sebagai anak. Nah, bagaimana kita memaknai kehidupan berkeluarga itu? Ketika saya menyadari sebagai ayah, sebagai sebuah panggilan itu, maka saya punya suatu tanggung jawab bahwa saya harus melindungi, saya harus memelihara, saya harus memberikan tanggung jawab saya terhadap keluarga saya itu sendiri. Demikian juga ibu dan juga anak. Nah, bagaimana peranan kita sebagai anak dalam keluarga? Nah, untuk membentuk apa? Apa sebenarnya tujuan dari pemahaman kita terhadap panggilan hidup berkeluarga itu adalah supaya membangun keluarga yang sejahtera, yang penuh kasih. Kemudian yang berikut itu adalah tentang perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik. Perkawinan dalam tradisi Gereja Katolik memaknai bahwa perkawinan itu adalah sakramen. Kita tahu arti sakramen. Sakramen itu adalah simbol atau tanda. Simbol atau tanda Allah yang hadir dalam kehidupan kita. Maka lewat perkawinan itu mau menggambarkan, mau mewujud nyatakan tentang cinta Allah kepada umatnya, cinta Kristus kepada gerejanya. Maka perkawinan sebagai sakramen sebenarnya menimbulkan kasih Allah kepada umatnya. Nah, maka di sini nanti kita akan melihat bagaimana perkawinan itu dimaknai dalam Gereja Katolik. Nah, sekaligus juga kita juga nanti akan melangkah ke sana kan begitu. Nah, entah kapan kita kurang tahu, tapi pastinya akan melangkah ke sana. Kita akan memikirkan tentang untuk menikah dan lain sebagainya. Tetapi supaya perkawinan dalam kekristenan itu sungguh-sungguh bermakna, maka lewat materi ini kita mencoba memaknai tentang perkawinan dalam Gereja Katolik. Kemudian subtema yang ketiga adalah tentang panggilan hidup selibat atau hidup membiara, sering disebut.
Siapakah mereka yang termasuk ke dalam kelompok ini? Itulah mereka para pastor, para suster, bruder, frater. Mereka memilih cara hidup yang khusus. Maka sering disebut juga bahwa panggilan mereka ini adalah panggilan khusus. Karena lewat cara hidup mereka yang khas, lewat pengikraran kaul yang mereka ikrarkan di hadapan gereja, itulah yang menjadi pengikat mereka untuk senantiasa mempersembahkan diri secara total kepada pelayanan gereja ini. Kemudian panggilan yang keempat itu adalah panggilan profesi. Panggilan profesi ini berkaitan dengan pekerjaan atau karya seseorang. Saya cukup yakin bahwa anak didik kami di sini semua pasti sudah memiliki cita-cita atau gambaran mau jadi apa nanti di masa depan. Ada yang sudah bercita-cita menjadi dokter, ada yang sudah bercita-cita menjadi polisi, ada yang sudah bercita-cita menjadi jaksa, hakim, ada juga yang bercita-cita sudah bahkan juga mungkin menjadi guru seperti saya, atau pekerjaan-pekerjaan atau profesi yang lain. Nah, mengapa saya harus membahas atau mengapa kita harus membahas tentang profesi ini sebagai sebuah panggilan? Karena ketika saya sebagai seorang guru menyadari bahwa guru itu adalah suatu panggilan, maka di sanalah sebenarnya saya membuka diri untuk sebuah pelayanan, mengutamakan yang namanya pengabdian, termasuk juga profesi-profesi yang lain. Sebagai seorang jaksa misalnya, kalau dia sampai kepada kesadaran bahwa itu adalah suatu panggilan, maka dia akan memikirkan bahwa dia akan bertindak sebagai seorang jaksa yang profesional, yang selalu adil, yang selalu mengatakan apa yang menjadi kebenaran, yang selalu membela yang benar, dan menunjukkan nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya. Nah, itulah mengenai panggilan hidup sebagai umat Allah. Kemudian yang kedua, tentang memperjuangkan nilai-nilai kehidupan. Nah, dalam tema yang berikut ini tentang memperjuangkan nilai-nilai hidup, kita akan melihat nilai-nilai yang bisa dikatakan yang sudah biasa kita jalani, mungkin juga kita lakukan atau mungkin juga kita langgar. Yang pertama itu adalah nilai keadilan. Bertindak adil kepada siapa saja. Negara kita masih sering terjadi yang namanya tindakan yang tidak adil. Main hakim sendirilah, atau membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu tugas kita sebagai orang Kristiani, sebagai pelajar, sebagai generasi masa depan untuk memperjuangkan nilai keadilan. Kemudian ada nilai kejujuran. Nah, nilai kejujuran. Indonesia masih berjuang untuk memberantas korupsi. Ini sangat bertentangan dengan nilai kejujuran. Tapi mungkin juga hal kecil juga kita sering bertindak tidak jujur. Nah, ini menjadi suatu refleksi sebenarnya untuk kita lewat materi ini. Maka di sini kita diajak untuk membiasakan diri hidup jujur, sehingga nantinya ketika kita berada dalam suatu pekerjaan atau karya yang lebih besar, maka kita terbiasa untuk hidup jujur. Kemudian juga yang ketiga adalah nilai kebenaran. Nilai kebenaran berarti mengatakan, bertindak, menyatakan apa yang menjadi kebenaran. Bukan demi kepentingan saya sendiri, tetapi karena itu adalah benar. Bukan karena kepentingan kelompok saya, bukan karena kepentingan orang lain, tetapi mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Kadang-kadang memang bisa merugikan orang lain, tapi itu tidak menjadi persoalan. Itulah sebenarnya idealnya demikian. Maka ini menjadi tugas kita, berat memang, untuk mengatakan apa yang menjadi kebenaran. Bisa saja misalnya saya mengatakan kebenaran tapi merugikan saya. Ya, itu konsekuensi ketika kita mengatakan hal yang benar. Kemudian yang berikut adalah nilai perdamaian. Hidup damai. Ini adalah situasi atau kondisi hidup yang selalu dirindukan setiap orang. Berdamai, damai, merasa nyaman, aman. Tidak ada gesekan, tidak ada pertikaian, tidak ada perkelahian dan lain sebagainya. Di negara kita ini masih ada di sana sini gesekan antar kelompok, gesekan antar umat beragama. Nah, ini menjadi juga tugas kita, menjadi perjuangan kita untuk membangun nilai perdamaian. Kemudian yang berikut adalah keutuhan ciptaan.
bagaimana kita sebagai seorang pelajar, sebagai kaum muda untuk terlibat memperjuangkan nilai keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan berarti menjaga ciptaan itu sebenarnya sudah utuh dari awal. Nah, bagaimana kita menjaga, merawat ini supaya tetap utuh? Maka sering kita dengar pelestarian lingkungan hidup. Nah, melestarikan hal kecil apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan keterlibatan kita dalam membangun nilai keutuhan ciptaan. Kemudian yang berikut adalah memahami kemajemukan bangsa. Berbeda itu adalah mutlak, itu pasti. Dan kita tidak bisa menghindar dari yang namanya perbedaan. Kita tidak bisa menghindar dari kemajemukan. Dan sekaligus juga bahwa perbedaan itu sesuatu yang indah. Yang berbeda itu indah. Seperti bunga, kalau hanya satu jenis enggak indah. Tapi kalau misalnya beraneka ragam warna dan lain sebagainya, maka itu kelihatan indah. Maka negara Indonesia ini cukup dikenal sebagai negara yang beraneka ragam dengan segala etnis ataupun juga agama yang ada di Indonesia ini. Ini menjadi sesuatu yang indah. Tapi itu indah kalau apa? Kalau kita maknai. Kalau kita mampu memahami, memaknai nilai dari perbedaan itu. Contoh misalnya, kalau di kelas kita ini, misalnya di kelas satu kelas semua hanya laki-laki, pasti ada sesuatu yang kurang. Atau sebaliknya, semua hanya perempuan, pasti juga merasa kurang lengkap. Padahal laki-laki dan perempuan itu jelas berbeda. Tetapi justru ketika yang berbeda itu ada dalam satu kelompok, itulah yang membuat kehidupan itu indah. Maka di sinilah nanti kita akan mencoba memaknai nilai dari kemajemukan. Yang kemudian adalah tema yang berikut tentang dialog antar umat beragama. Selain dari beraneka ragam etnis, Indonesia juga cukup dikenal dengan keanekaragaman dalam kepercayaan beragama. Ada 6 agama yang diakui, bahkan ada aliran kepercayaan yang tetap diterima sebagai salah satu untuk bagaimana dia merealisasikan kepercayaan terhadap Tuhan. Maka lewat materi ini kita akan mendalami tentang agama-agama. Nah, dialog antar umat beragama. Kita akan mendalami materi kita tentang kekasan-kekasan dalam agama lain. Nah, kekasan apa yang mau kita dalami dari agama lain? Nah, ajaran-ajarannya, cara-cara beribadatnya, mungkin bisa juga kita dalami. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mengapa kita harus mendalami tentang agama lain? Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kita mampu melihat perbedaan itu, ketika kita mampu mengenal orang yang berbeda dengan kita, disitulah kita sebenarnya membuka diri untuk menerima mereka. Maka ketika kita juga mampu memahami kekasan-kekasan agama di luar agama kita, maka kita akan mampu juga untuk menerima, menghargai cara mereka beriman. Nah, itulah salah satu tujuan dari materi kita tentang dialog antar umat beragama. Kemudian yang berikut adalah tentang peranan umat Katolik, umat Kristen secara umum untuk membangun bangsa dan negara. Ada ungkapan yang mengatakan 100% Indonesia, 100% Katolik. Saya sebagai seorang Katolik, kalau saya mengatakan bahwa saya 100% Indonesia, apa yang bisa saya berikan untuk membangun bangsa dan negara ini? Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai seorang pelajar, sebagai orang Kristen, apa yang bisa kita berikan untuk membangun bangsa dan negara ini? Mungkin ada hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan menjaga kedamaian, tidak tawuran dan lain sebagainya. Ini kan salah satu bentuk tindakan kita untuk membangun bangsa dan negara. Maka lewat materi ini kita akan melihat bagaimana gereja ikut juga terlibat membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Misalnya lewat dialog antar umat beragama, lewat tindakan-tindakan sosial, apalagi di masa pandemi COVID ini cukup terbuka ruang kita untuk menderma ataupun untuk memberikan aksi sosial kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak COVID yang membutuhkan bantuan. Nah, inilah sebenarnya salah satu kesempatan gereja, kesempatan kita sebagai orang Kristen untuk berperan serta membangun bangsa dan negara ini. Oke, saya kira sampai di sini materi kita. Semoga
gambaran materi yang saya sampaikan ini dapat membantu kita untuk melihat gambaran-gambaran materi kita selanjutnya yang akan kita coba nanti di pertemuan berikut. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam. Terima kasih.